Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selalu melihat, namun tidak melihat. Selalu mendengar, namun tidak mendengar. Selalu mengalami, namun merasa tidak mengalami. Saudara, itulah akibat dari kita yang merasa sudah terbiasa dengan semuanya itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seberapa celikah mata kita dan seberapa pekahkah diri kita terhadap kebaikan yang kita terima dan kita alami? Berapa banyak orang yang telah mengalami kebaikan demi kebaikan justru merasa bahwa ia memang patut menerima kebaikan itu dan menganggap kebaikan itu sebagai suatu yang lumrah. Sebagai contoh, seorang anak di dalam rumah, seberapakah mata celik melihat kebaikan orang tua mereka, dan seberapakah mereka peka akan kebaikan itu? Saya percaya ketika seseorang celik dan peka akan kebaikan demi kebaikan, maka hal itu akan mengubah cara bagaimana ia hidup. Orang yang tidak menghargai kehidupannya dengan menjalankan kehidupan yang merusak, sesungguhnya kurang peka akan berapa banyak kebaikan yang telah ia terima sepanjang usianya dan ia ada sekarang. Bukan semata-mata karena kekuatan dirinya, tetapi karena kebaikan demi kebaikan orang lain, dan tentu juga dengan kebaikan Tuhan yang berlimpah itu. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengan yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Tebrau meluap meliputi mereka, ketika mereka mengejar kamu sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, hingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mengingatkan umat Tuhan bahwa dorongan untuk mengasihi Tuhan dengan mentaati Tuhan bukan sesuatu perintah yang berlebihan. Karena umat Tuhan telah menyaksikan dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Dan tentu Musa mengingatkan mereka bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang diberkati Tuhan. Artinya, mereka telah mengalami kebaikan Tuhan dan Tuhan akan terus menyatakan kebaikan kepada mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, kita mengasihi Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Sebab kita ini telah mengalami kebaikan kasih-Nya yang ajaib. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, "Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa, berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya." Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangan yang kuat, dan lengan yang teracung. Ayat 7. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudara, Musa hendak mengingatkan bangsa Israel, yaitu umat Tuhan. Jikalau Tuhan memerintahkan mereka mengasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan bukan kepada orang-orang yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, juga bukan kepada orang-orang yang tidak pernah mengalami kuasa Tuhan yang besar. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan mereka mengasihi Tuhan dengan mentaati perintah Tuhan, justru Tuhan mengatakan ini kepada orang-orang yang sebetulnya berhutang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah dengan tangan teracung membebaskan mereka dari perbudakan, bahkan Tuhan yang berperang bagi mereka. Saudara, kalau mereka diperintahkan Tuhan mengasihi Tuhan, itu semata-mata karena mereka sudah mengalami kasih Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan kepadanya, dan mereka juga telah menyaksikan. Karena kasih Tuhan begitu besar, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan pimpinannya, sehingga mereka bisa melihat betapa besar mujizat yang Tuhan nyatakan di depan mata mereka dengan mengalahkan musuh-musuh mereka, karena Tuhan membela umat Tuhan. Saudara, disitulah Tuhan mengatakan supaya umat Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup mereka. Saudara, demikian juga kita sebagai orang percaya. Saudara, Alkitab dengan jelas memberitahukan bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, di dalam Efesus pasal 1 ayat 18-20 firman Tuhan berkata begini, "Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga." Saudara, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, agar kita ini dicelikkan mata hati kita, supaya kita melihat betapa hebat kuasanya bagi kita orang percaya. Satu kuasa yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudara, kita orang percaya, kita mengalami bagaimana kita dilepaskan oleh kuasa Kristus, dan kita mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia, saudara, karena kita sendiri telah, sedang, dan akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari kita mengingat-ingat betapa besar kasih Tuhan. Mari kita mengingat-ingat betapa besar kuasa Tuhan untuk melepaskan kita dan memberkati hidup kita. Biarlah itulah yang
yang selalu menjadi dorongan yang kuat agar kita mengasihi Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami tiap-tiap hari, ketika kami hidup bersama dengan Engkau, kami selalu ingat, kami adalah orang-orang yang telah mengalami limpah rahmat kebaikan Tuhan. Supaya kami selalu bersyukur dan terdorong mengasihi Engkau dengan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.